Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini tugas saya sebagai calon guru penggerak adalah koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Pada pelatihan ini saya didampingi oleh fasilitator yang hebat, yaitu Ibu Andikaya Hidayanti dan Bapak pengajar praktik Bapak Makmum Asyhari SPD MPD. Adapun pertanyaan pemantik pertama adalah apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kemampuan sosial emosional itu akan berkembang dengan sendirinya seiring dengan perkembangan fisik maupun kecerdasan manusia, sehingga sebagai guru saya hanya fokus pada pengembangan pengetahuan keterampilan dan sikap murid saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata guru harus menciptakan pembelajaran holistik yang dapat menghadirkan pengalaman bagi murid untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, guru harus memiliki kesadaran penuh pada proses pembelajaran dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik, sehingga menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi yang diajarkan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, yaitu 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri atau memahami, menghayati dan mengelola emosi. Yang kedua yaitu pengelolaan diri atau menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga adalah kesadaran sosial atau merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, keterampilan berelasi atau membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah konsep kesadaran penuh atau mindfulness. Pada praktek konsep kesadaran penuh, banyak hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah teknik stop atau take a breath, observe, and proceed. Yang kedua adalah praktik kesadaran penuh melalui teknik lain yang dapat disesuaikan dengan kebiasaan dan hobi seperti menulis jurnal, menggambar, bernyanyi, bermain musik, berterima kasih, bersyukur, mengamati perasaan, ataupun fokus. Yang ketiga adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator. Yang pertama adalah pengajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim bebas dan budaya sekolah. Serta yang keempat adalah penguatan pembelajaran sosial emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid saya adalah: yang pertama, merancang dan menjalankan RPP untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan pengajaran eksplisit dalam bentuk kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional murid dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Yang kedua, merencanakan dan menjalankan RPP yang mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, baik pada kegiatan pembuka, inti maupun penutup.
Yang ketiga, membangun keyakinan kelas dan peraturan sekolah untuk menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan-rekan sejawat adalah memperkuat pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan melakukan yang pertama, menjadi teladan, yang kedua, belajar untuk mengembangkan kapasitas, dan yang ketiga, berkolaborasi dengan membangun komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Berikut koneksi antar modul tentang pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan keterkaitan modul sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, guru hendaknya mampu menciptakan well-being ekosistem dalam lingkungan kelas maupun sekolah melalui pembelajaran sosial emosional. Melalui pembelajaran sosial emosional yang baik, maka terciptalah lingkungan belajar positif yang nyaman, sehat, dan bahagia. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak adalah untuk menciptakan pembelajaran sosial emosional yang baik. Disinilah nilai dan peran guru penggerak harus dijalankan. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harusnya bersikap mandiri dan reflektif untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dalam pengajaran eksplisit serta praktik mengajar dan kurikulum akademik. Kemudian, sebaiknya guru yang mandiri, inovatif, dan kolaboratif dalam menggerakkan komunitas praktis, mendorong kolaborasi dan coaching bagi guru lain. Guru penggerak harusnya dapat memberikan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Penguatan ini dapat melalui belajar, kolaborasi, dan menjadi teladan. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak adalah pembelajaran sosial emosional juga memiliki peran penting dalam mewujudkan visi guru maupun sekolah. Sebab visi ini tidak akan terwujud jika tidak ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Salah satu cara untuk mengembangkan pembelajaran sosial emosional adalah dengan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui penerapan budaya positif. Guru dapat membangun keyakinan kelas dan peraturan sekolah yang dapat menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi murid dalam mengekspresikan dirinya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional pada pengajaran eksplisit, praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Guru perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran tersebut sesuai dengan kesiapan, profil, dan minat murid. Begitupun dalam mengajarkan kesadaran penuh atau mindfulness, peserta didik dapat menjalankannya sesuai dengan minat mereka, baik itu menulis, bermain musik, menyanyi, ataupun menggunakan teknik stop. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.